Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Syukur alhamdulillah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Sepertinya beberapa hari ke depan setiap hari Kamis kemungkinan saya hanya bisa online ya. Tapi nanti dilihat saja, barangkali bisa offline ya, kita lakukan secara offline. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan file system ya, pada sistem operasi. Kalau kemarin kita sudah mengenal DOS, bagaimana menginstal Windows, kemudian masuk ke dalam DOS ya, disk operating system, dasar dari sistem operasi Windows itu sendiri. Kemudian sekarang kita lanjut ke file system ya. Nah, jadi setiap sistem operasi itu tidak lepas atau memiliki yang namanya file system. Oke, file system ya di sini merupakan sebuah metode ya dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengontrol bagaimana disimpan dan diambil kembali. Ya, jadi ini adalah sebuah metode. Kemudian struktur dan aturan logika yang digunakan untuk mengelola grup data, ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi aturan logiknya yang digunakan untuk mengelola grup data ya pada sistem operasi. Kalau kita tahu data di sini adalah file ya, dalam bentuk file. Nah, file system sendiri bertujuan memisahkan data menjadi beberapa bagian dan memberi setiap bagian nama memberi setiap bagian nama agar dapat mudah diisolasi dan diidentifikasi. Tujuannya itu ya. File system itu seperti itu. Nah, aspek apa saja yang ada pada file system ya? Ini ada beberapa aspek yang saya tulis, jadi tidak semuanya saya tulis, hanya 3 kalau tidak salah. Yang pertama adalah space management. Jadi file system ini bertanggung jawab penuh ya untuk mengatur file dan direktori dan melacak area media mana yang menjadi milik file dan mana yang tidak digunakan. Kemudian di ukuran unit alokasi ini dipilih saat sistem file dibuat. Ya, memilih ukuran alokasi berdasarkan ukuran rata-rata file yang diharapkan ada di file system dapat meminimalkan jumlah ruang yang tidak dapat digunakan. Ya. Jadi di sini nanti pada space management ini, pada file system ini nanti menghasilkan ruang yang tidak terpakai ketika file bukan kelipatan tepat ya, atau sering disebut dengan slack space. Contohnya seperti pada gambar di samping, ini adalah contoh dari slack space ya, space management pada file system. Jadi misalkan di sini ada 5 buah file ya, dengan masing-masing ukuran adalah 1 KB. 1 KB itu 1 kilobyte. B-nya besar ini byte ya, tulisannya ini bytes. 1 kilobytes berarti 1 kilo itu 1000 ya, berarti 1000 bytes. Kalau kita tulis dalam bentuk bytes. Jadi ini 1000 bytes, ada 5 file. Jadi total ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kilobytes, artinya 5000 bytes ya. Nah, 1 bytes ya, ini perlu kita ketahui, 1 bytes itu setara dengan total sebanyak 8 bit ya. Byte sama bit itu beda ya. Kalau 1 bytes itu sebanyak 8 bit. Nah, sedangkan 1 bit itu 1/8 bytes. Ini ukuran file ya. Kalau kita bicara komputer kan kita tidak asing kata istilah bytes ya. Meskipun internet juga begitu ya, MBBS dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya.
Ini ada 5 buah file dengan masing-masing ukuran 1 kilobytes atau 1000 bytes ya. Nah, kita lihat di sini kita tahu bahwasanya 1 kilobytes ya. Ini total adalah 5000 bytes ya, atau 5 kilobytes. Oh, ini totalnya size-nya 488 kilobyte ya, 488 kilobyte 1 2 3 4 5. Ini saya ambil contohnya jadi 488 ya. Sebentar. Size-nya harusnya 5 kilobyte ya. Sorry, ini ada kesalahan contoh ya. Jadi nanti totalnya ada 5000 bytes ya. Jadi sys on disk ya. 5000 bytes di sini ketemunya 409.608.192 bytes. Begini. Ini sorry, ini tidak kurang relevan ya. Jadi nanti itu biasanya ya, kalau kita menyimpan sebuah file ya, kita tahu ada misalnya ada 5 kilobyte itu kalau kita properties ya, kalau Windows 10 sudah tidak muncul lagi karena lebih select space-nya ini berkurang. Kalau dulu sebelum Windows 10 yang saya amati Windows XP, Windows 7 ya kalau tidak salah, itu nanti ada space berlebih ya, space berlebih di mana yang harusnya itu 5 kilobytes menjadi 5000 sekian. Nah, sekiannya itu adalah yang dikatakan adalah ruang slack ya, atau slack space, ruang berlebih yang tidak terpakai. Jadi ada kelebihan dikit sehingga pengurangan media penyimpanannya akan bertambah ya, dari yang harusnya 5 kilobytes menjadi 5, sekian kilobytes. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh bentuk dari space management ya, khususnya adalah select space ya pada file system. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Belum ya. Sebentar, saya share full screen saja. Oh, sorry. Seluruh layar. Oke. Saya share. Sudah tampil ya. Berikutnya masih terkait dengan space management ya. Jadi file system ini juga mungkin menjadi terfragmentasi ya, artinya kondisi di mana suatu file yang diletakkan pada media penyimpanan ini tidak menempati sektor secara berurutan ya. Ini fragmentasi, suatu kondisi di mana suatu file yang diletakkan pada hard disk atau media penyimpanan tidak menempati sektor secara berurutan ya. Fragmentasi file system ini terjadi kenapa ya? Terjadi ketika ruang yang tidak digunakan atau file tunggal tidak bersebelahan. Nah, hal ini disebabkan karena apa? Ya, ini ya. Saat file system digunakan, file dibuat, dimodifikasi dan dihapus. Nah, ini yang mempengaruhi saat file dibuat, dimodifikasi dan dihapus. Nah, ketika file dibuat, ini file system mengalokasikan ruang untuk data. Ya, mengalokasikan ruang pada hard disk ya untuk data. Nah, beberapa file system ini mengizinkan atau memerlukan penetapan alokasi ruang awal dan alokasi tambahan berikutnya seiring dengan pertumbuhan file ya. Nah, ini akan terjadi selanjutnya saat file dihapus. Nah, otomatis
ruang yang dialokasikan ini pada akhirnya dianggap tersedia untuk digunakan oleh file lain. Ya, ini menciptakan area yang digunakan dan tidak digunakan secara bergantian dengan berbagai ukuran. Nah, terkadang itu menyisakan free space seperti ini, ya, yang awalnya digunakan kemudian dihapus. Nah, akhirnya penyimpanan pada hard disk itu ada beberapa ruang itu yang free, kosong akhirnya, karena ada penghapusan file tadi. Sehingga susunannya terkadang begini, kemudian dihapus, ya, kemudian ada file baru. Nah, akhirnya tidak berurutan. Nah, di sini kita mengenal biasanya defraction, ya, defrag hard disk gitu ya. Kita sering dengar itu kan. Nah, kalau di Windows ya, kalau Windows 10 ini sudah lebih canggih lagi ya. Nah, Anda bisa ketikkan defragment ya. Nah, ini klik di sini. Nah, ini sudah canggih lagi. Saya baru tahu bedanya ini hari ini tadi ya. Saya mencoba melakukan defragment hard disk ya. Ini cepat sekali sekarang ya. Optimize. Nah, otomatis sistem akan menata ulang susunan dari hard disk ya. Atau yang bikin cepat ini mungkin saya menggunakan SSD ya. Ini saya belum mencoba yang menggunakan hard disk drive. Kalau hard disk drive dulu itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjadikan hard disk melakukan atau penataan ulang file kembali, ya, mendefrag. Jadi agar file itu berurutan. Nah, ini sekarang cepat sekali, ya. Silakan bisa dicoba kalau ini nanti ya. Barangkali laptopnya atau komputernya yang sudah mulai lemot. Nah, itu salah satu cara untuk mempercepat laptop kita dalam melakukan defragment, ya, agar file yang ada atau file yang tersimpan di hard disk itu ditata ulang, ya. Yang di sektor-sektor awal yang sedang free space itu biar diisi dulu, ya. Ditata, diisi oleh file-file yang di belakang-belakangnya diisi dulu. Jadi seperti itu. Jadi pembacanya nanti biar bisa lebih cepat. Namanya defragment ya, disk defragment ya namanya. Silakan. Kalau di Windows 10 cepat sekali ini. Oke, ini salah satu cara ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan defragment, otomatis ruang-ruang free space ini akan diisi oleh file-file di belakangnya ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan Windows XP yang saya pernah mengamati, itu kelihatan ya. Jadi posisi atau letak file itu di mana saja kelihatan. Sehingga kita bisa melihat, membandingkan bagaimana kondisi hard disk sebelum didefrag dan sesudah didefrag. Nah, ini saya cari di sini juga, biasanya di sini klik kanan di Linux ya. Ini dulu di sini. Ya, ini kemudian di disk management. Nah, dulu itu ada di sini. Klik kanan defrag gitu ada. Saya ingat saya ada ya. Saya cari di more action juga nggak ada sudah di Windows 10 ini. Sepertinya dia sudah terpisah di sini tadi di menu defrag. Nah, ya, jadi sudah tersendirikan. Jadi seperti ini. Ada yang ditanyakan dari sini? Ini salah satu cara ya, salah satu cara. Mau bertanya. Ya, silakan. Kemarin kan laptopnya saya ini di defrag sama Radit, tapi nggak bisa tuh kenapa ya, Pak? Defrag pakai Windows 10. Iya. Ya pakai ini ya, Optimize Drive ini ya, berarti ya, sama ya. Iya, Pak.
Jadi nggak bisa didefrag. Nah, ini ada banyak kemungkinan ini. Yang pertama, peletakan file di harddisk ini sudah kacau, ya, sehingga sistem sudah mengalami kesulitan untuk melakukan menata ulang. Yang paling enak ya diformat dulu, data dipindah, diformat, data dikembalikan lagi, di defrag. Itu cara paling gampang ya, seperti itu. Ini karena mungkin sudah crowded penataan ruangnya, sehingga sistem mengalami kesulitan. Pertama itu. Kedua, harddisknya kemungkinan ada tanda-tanda mau rusak, seperti itu ya. Ada beberapa sektor yang sudah mulai mau rusak. Tapi harddisk bisa dikenali ya dengan dari suara apa, pembacaan datanya. Kalau sudah mulai cetek, nah itu tanda-tanda harddisk mulai rusak. Saatnya kita melakukan backup file. Jadi seperti itu. Ada dua kemungkinan. Jadi penyelesaiannya begitu. Dipindah aja datanya, diformat. Pokoknya bukan drive C loh ya. Kalau drive C kan ada format, hilang sudah ya. Yang penting data di backup dulu. Jangan sampai Anda melakukan tindakan data belum di backup. Ya, karena data ini aset yang paling mahal ya, dari sistem komputer. Kalau komputer mungkin bisa beli, kalau data gimana? Apakah bisa dikembalikan? Meskipun ada ya sekarang aplikasi, ya dari dulu sudah ada aplikasi semacam Get Data Back, terus File Scavenger ya, untuk mengembalikan data yang sudah pernah terformat. Tetapi ya meskipun bisa kembali, tapi tidak secara utuh. Sepengalaman saya loh ya. Jadi data itu kembali tapi tidak utuh. Ada yang hilang. Tetap saja kurang optimal ya. Yang paling enak di backup dulu. Apalagi sekarang ada sistem cloud. Silakan data-data itu di backup di Google Drive. Itu lebih aman selama Google tidak tutup ya. Kalau Google tutup ya hilang data kita. Jadi ini caranya ya. Silakan yang mau mencoba-coba defrag silakan. Nah, ini salah satu aspek dari file system ya, Pak. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua aspeknya adalah file name ya. Jadi file system ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan dalam sistem file. Ya, sebagian besar file system ini memiliki batasan panjang nama file. Nah, ini biasanya terkait penamaan file ya. Nah, kalau kita praktekkan, nah, ya penamaan ini jadi kelihatan. Nah, terkait dengan penamaan file. Nah, file. Nah, ini aspek yang ada pada file system. Nah, di file system untuk penamaan file ini juga diatur ya. Kalau di sini biasanya saya tulis ya nama my file, dan my file ini merujuk ke file yang sama dalam direktori. Artinya begini, nama file ini tidak peka huruf besar atau kecil ya. Kita coba my file, kita buat baru. Tidak bisa ya, udah duplicate ya, artinya tidak peka begini, huruf besar kecil tetap bisa gitu ya, tetapi di penamaan file ini ada yang tidak bisa kita lakukan, biasanya dengan ini pembatasan karakter, misalkan backslash. Nah, backslash ini tidak diizinkan oleh file system ya. Jadi pemberian nama menggunakan beberapa karakter, backslash, slash, titik dua ya, kali, tanda tanya ya, bintang, tanda tanya, double quote. Nah, ini tidak diizinkan. Nah, ini aspek-aspek yang ditangani oleh file system. Kemudian nah, ini itu yang tadi yang saya contohkan. Jadi sebagian besar sistem file modern memungkinkan nama file berisi berbagai karakter dari set karakter Unicode ya.
beberapa itu ada yang bisa ya file system. Yang saya coba di Windows ini masih belum bisa, tapi saya belum mencoba di Linux bagaimana ketika menggunakan backslash bintang, apakah diizinkan atau tidak. Ya, sepertinya kalau kita melihat ya di semua file system ini juga dibatasi ya untuk pemberian nama. Ya, karena ada beberapa karakter itu yang khusus digunakan untuk keyword beberapa hal. Jadi kalau nanti sama sistemnya juga akan bingung, makanya dikasih batasan. Ini untuk keyword, jadi tidak boleh untuk digunakan nama. Oke, berikutnya directory, ya, aspek yang terkait dengan file system di directory. Ya, jadi file system ini biasanya memiliki directory atau juga disebut dengan folder yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan file ke dalam koleksi terpisah. Ya, struktur directory ini mungkin datar yaitu linear atau memungkinkan hierarki ya. Jadi bentuknya dalam hierarki di mana directory mungkin berisi subdirectory. Jadi ini ada saya tampilkan contoh hierarki dari directory pada file system. Yang sebelah sini ini adalah hierarki directory pada file system di Windows. Jadi kalau di Windows hierarkinya seperti ini. Kalau dulu masih ada floppy disk A, drive A ini masih muncul ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, disket sudah tidak ada. Mungkin Anda pernah melihat atau mendengar istilahnya saja ya, disket. Nah sekarang sudah tidak ada, langsung C backslash. Nah ini adalah hierarki file system ya. Jadi ada directory memang khusus untuk sistem operasi Microsoft Windows itu sendiri. Ada program file, ada folder temp, ada folder Windows. Nah ini ada di dalam Windows ada sistem 32, spool, tax, web. Ya ini adalah hierarkinya seperti ini kalau di Windows. Kalau di Linux, Android, Mac seperti ini ya. Karena satu base yaitu unik. Jadi yang paling atas sendiri ini namanya directory root. Root paling atas, kemudian di dalamnya root ada bin, ada dev, ada etc, ada USR ya, ada uhum, ada lib, ada spin, ada temp, ada var ya. Nah, di dalamnya folder bin dev ini ada lagi direktori-direktori yang pendukung yang lainnya, subdirektori istilahnya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini Anda harus kuasai dan pahami ya struktur direktori ini. Nah, misalkan kalau di Linux home itu untuk apa? Maksudnya home ini di dalamnya ada subdirektori apa saja. Nah, ini ya, Anda harus paham. Begitu juga di Windows ya. Sistem 32 di mana? Nah, di direktori Windows. Nah, ketika kita menginstal aplikasi, nah aplikasi itu disimpan di direktori mana? Nah, di program file ya. Defaultnya di sini, defaultnya program file. Kalau di Linux di USR. Ya, ini di Linux. Kalau kita menginstal suatu aplikasi disimpan di sini. Di USR. User ya. Android ini based on-nya di sini Android. Ya, kalau Anda ingin lihat struktur direktorinya di Android Anda, HP Anda harus melakukan root dulu. Silakan kalau sudah berhasil nge-root, nah, Anda bisa masuk ke sini. Ya, sebelum di root dia akan di hide, kita dibatasi, nggak bisa masuk ke sini. Oke, berikutnya aspek yang ketiga adalah metadata. Jadi ini terkait dengan informasi ya, informasi pembukuan lainnya biasanya terkait dengan setiap file dalam file system. Nah, biasanya terkait dengan date ya, terus tipe data, tipe data ya, kemudian date kapan dimodifikasi dan lain sebagainya. Ini hubungannya di sini metadata, ukuran file dan lain sebagainya. Ini bisa ya cara melihat ini. Caranya begini. Nah, ini klik saja di sini, view detail kalau mau ingin lihat. Kalau nggak mau seperti ini, view small icon, view large ya. Nah,
banyak cara ya. Artinya kalau mau melihat metadata secara detail ya kita pilih detail, nanti akan tampil kapan data ini dimodifikasi, tipenya apa, ukurannya apa ya. Untuk penamaan file sendiri ya di file system ini juga dibatasi, panjang karakternya juga dibatasi nih ya. Kalau kita ketikkan, nah ini sampai, nah ini terakhir nih, coba nih. Nah ini penamaan file ada berapa karakter ini ya, juga dibatasi. Nah ini yang bertugas salah satunya adalah file systemnya, fungsinya, tujuan dari file system ini. Nah bisa kita memberi nama pupuk aja gitu, nah, tetap dibatasi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Pak, Ya. mau di record nih. Tadi sempat keluar. Kenapa? Oh, direkam. Ya, saya rekam, selalu saya rekam. Ini tadi di record nih Pak. Ya, Tadi ya. Saya rekam. soalnya tadi keluar sinyalnya Pak. Ya, oke, siap. Ini setiap perkuliahan saya rekam kok. Nanti jangan khawatir, nanti saya upload di Classroom. Oke, saya lanjutkan dulu. Berikutnya setelah metadata, nah ini jenis file system. Jadi ini yang secara umum saja ya, secara umum yang kita gunakan ke depan. Ya ini ada FAT ya, atau File Allocation Table. Ini merupakan file system yang digunakan pada MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ya. Era sebelum Windows NT intinya. Nah, FAT sendiri adalah dua, FAT 16 dan FAT 32. Yang membedakan adalah jumlah bit yang digunakan untuk mempertahankan setiap entry dan ukuran disk maksimum yang digunakan. Nah, kalau FAT 16 ini maksimal disk, partisi disknya itu 2 GB kalau tidak ya. Seingat saya 2 GB. Kalau FAT 32 ini 4 GB. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi kalau kita mau install sistem operasi, melakukan partisi, maksimal ya mentok FAT 16 2 GB, FAT 32 4 GB. Selebihnya menjadi drive DC sama 4 GB ya kalau masih FAT. Nah, sedangkan untuk NTFS atau Anti File System ini merupakan file system yang digunakan pada Microsoft Windows NT ya, seri NT sudah masuk 2000, XP, Vista 7, 8, 10 dan yang terbaru sekarang adalah Windows 11. Ini file systemnya menggunakan NTFS. Kemudian ada extension ext2, 3 dan extension 4 ya, ini merupakan file system yang banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Nah, jadi berbeda-beda setiap sistem operasi file sistemnya. Oke, jadi yang membedakan antara FAT, NTFS dan extension ya, ini kalau kita lihat FAT, cara melihatnya begini ya, cara melihatnya coba perhatikan. Nah, bagaimana sih melihat file system? Klik kanan, properties. Nah, ini kita melihat di sini NTFS ya. Berarti ini file system pada drive D saya adalah sudah NT file system. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Ya, ini yang FAT saya tidak bisa menampilkan
Biasanya flash disk. Flash disk itu kalau kita beli baru, itu file sistemnya adalah FAT. Ya, karena FAT ini meskipun lama, tapi dia kompatibel dengan banyak sistem operasi. Sehingga ketika kita pindah-pindah ke Windows, Mac, Android, Linux, itu bisa. Ya. Yang paling gampang membedakannya, coba Anda beli flash disk ya. Flash disk itu FAT. Anda rubah menjadi NTFS. Cara mudahnya gampang ya. Bisa menggunakan DOS, bisa langsung begini. Anda format, jangan sebentar ini aja dulu. Format. Ini hati-hati ya, hati-hati. Nah, ini ada file system. Nah, nggak bisa ya. Windows 10 defaultnya adalah NTFS. Bisa. Awas jangan diklik start, bahaya. Katanya bisa amblas nih. Coba nih ada flash disk, saya tancapkan. Nah, ini coba flash disk. Flash disk ini klik kanan, format. Nah, ini ya. Ini di Windows ada pilihan file system NTFS FAT32 default exFAT ya. Nah, silakan pilih yang mana. Secara default flash disk adalah FAT32 ya. Ini dengan ini kita bisa kompatibel dengan banyak sistem operasi. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa membuktikan dengan flash disk ini saya lihat dulu. Ini sudah saya ganti NTFS. Defaultnya adalah FAT. Nah, kalau sudah diganti NTFS, Anda menggunakan OTG, Anda tancapkan aja ke HP Android. Kemudian Anda lakukan copy paste ya, dari file Android ke flash disk. Insya Allah dijamin akan ditolak, gagal ya. Karena file system NTFS ini sepertinya tidak didukung sepenuhnya oleh Android. Coba saja, kalau mau bisa di copy ya, syaratnya Anda harus merubah ini menjadi FAT32, itu baru bisa di copy. Cara bedakannya begitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini berdasarkan tahun diluncurkannya, ini FAT32 saya dapat referensi 1977. Ya, untuk NTFS ini mulai dikembangkan pada Juli 93, meskipun yang saya amati Windows pertama kali yang muncul menggunakan NTFS adalah Windows 2000, itu pada tahun 2000 ya. Windows 98 masih menggunakan FAT ya, karena dulu Windows menggunakan seri berdasarkan tahun. Kalau tahun 98 ya Windows 98 sampai Windows 2000. Nah, 2000 itu baru, setelah 2000 baru XP dan lain sebagainya. Nah, untuk extension 4 ini tahun 2018 ini baru. Tapi sebelumnya ada EXT3, 2 dan lain sebagainya. Ini yang saya tulis adalah extension 4 yang terbaru ya. Ini dikenalkan tahun 2018. Untuk kompatibilitas, FAT ini kompatibel atau read and write dengan semua sistem operasi yang saya jelaskan tadi ya. Ini bisa kompatibel dengan Android, dengan lain sebagainya ya, semuanya bisa setahu saya. Yang saya katakan tadi, kalau mau membuktikan silakan pakai flash disk kosong di format NTFS, ambil data dari Android menggunakan OTG, pasti ya gagal. Kalau Anda menggunakan mau tidak gagal, mau tidak mau harus mengubah menjadi FAT. Nah, konversi dari FAT ke NTFS dan sebaliknya ini tidak harus diformat. Anda bisa menggunakan perintah DOS. Kemarin saya jelaskan ya, bisa menggunakan perintah convert kalau tidak salah. Drive-nya terus dari file system apa ke file system apa. Silakan, bisa. Kemudian ke NTFS ini sepenuhnya kompatibel dengan Windows NT ya. Ini Windows 98 sudah tidak bisa membaca disk yang partisiannya menggunakan NTFS. Linux ini masih memiliki kemampuan membaca NTFS ya, terutama Linux yang baru-baru.
Jadi sistem operasi Linux bisa membaca data di Microsoft Windows, tapi Microsoft Windows tidak bisa membaca di Linux. Lucunya di situ lucunya. Ya, karena perbedaan file system. Jadi file system Linux ini kelihatannya lebih canggih daripada Windows. Ya, kemudian yang extension ini hanya kompatibel dengan Linux. Saya Mac belum melihat ya, jadi saya tidak berani menulis di sini. Mac menggunakan extension atau file system tersendiri. Kalau melihat sekilas, Mac itu basicnya sama dengan Linux. Kalau kita menggunakan Apple itu, struktur hierarki direkturnya sama persis dengan Linux, karena turunan dari Unix. Kemudian untuk maksimum partisi, kalau FAT ini 4 GB, kalau ini unlimited, ya unlimited juga. Anda harddisk 1 tera Anda semua jadikan C, ya tidak masalah, tidak ada kendala. Kalau di sini tidak bisa, maksimal 4 GB ya. Kemudian FAT32 ini memerlukan defragment. NTFS ini sudah menggunakan journaling file system ya teknologinya. Tetapi setahu saya, meskipun sudah journaling system, ini masih memerlukan defragment. Nah, ya, jadi ketika kita mau memperbaiki harddisk, penataan file, kita perlu melakukan defragment manual. Ya, yang saya baru kagum tadi ini di Windows 10, ini sangat signifikan sekali pembaruannya ya. Tinggal optimize, cepat sekali dia. Kalau dulu tidak seperti ini soalnya. Saya terakhir Windows XP kalau nggak salah. Setelahnya itu saya tidak pernah melakukan defragment. Ya saya pakai gitu aja. Karena waktunya butuh waktu yang cukup lama untuk menatah ulang file yang ada di harddisk ini. Jadi saya malas, akhirnya tidak pernah mencoba kali ini. Cepat sekali. Kemudian di extension ini, nah kalau di Linux tidak perlu melakukan defragment ya. Ini juga menggunakan journaling file system. Artinya begini, journaling file system. Sebelum kita merubah, menghapus itu semuanya dicatat dulu ya dalam sebuah log gitu. Jadi, kalau sudah clear, sudah selesai, nah baru ditata di situ. Dan tidak ada sampai ada space kosong. Kemudian terkait dengan security, ya security ini menawarkan izin bersama saja ya. Share semua gitu ya. Tidak ada security lebih lanjut. Nah kalau untuk NTFS, nah ini data ini masih ada pengaturan izin ya. Izinnya itu bisa, izin khususnya bisa ke file atau folder lokal. Ada security-nya ya. Begitu juga Linux. Di extension ini juga begitu, dia mendukung sekali, malah dia memungkinkan Anda untuk mengatur izin khusus ke file atau folder lokal sama. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini yang paling canggih dan paling aman adalah extension Linux ya, punyanya Linux ini paling bagus dan handal menurut saya, sistem operasi yang paling hebat. Tetapi ada kelemahan ya. Kelemahan-kelemahan dari Linux ini kurangnya dukungan, banyak dukungan dari beberapa sistem aplikasi ya. Misalkan di Windows kita bisa menjalankan Adobe Collection. Kalau di Linux itu tidak ada Adobe-nya. Kita harus mencari alternatif ya. Aplikasi apa yang sekiranya mirip-mirip dengan Adobe. Ya, yang open source istilahnya, yang kita gunakan, kita tidak perlu membayar license. Misalnya kalau di Windows pakai Photoshop, di Linux ya kita harus pakai GIMP. Kalau di Windows menggunakan CorelDRAW, di Linux ya harus belajar Inkscape, ya agak ribet. Nah, tetapi hal ini bisa ditengahi dengan adanya Apple itu, Mac. Mac itu based on-nya Linux, unik ya. Tetapi pengembang Adobe-nya ini ada untuk khusus for Mac. Ya tetap berbayar ya, karena mereka memang sudah corporate kelasnya sehingga bisa dipakai di Mac. Kalau Linux ini belum ada ya, belum ada
suatu software developer mengembangkan aplikasi Adobe for Linux gratis itu nggak berani kayaknya. Ya, karena Linux ini sejak awal diluncurkan memang ini adalah open source di bawah naungan GNU. Silakan orang mau menggunakan, silakan orang mau ngoprek. Anda tidak dikenakan biaya dan tidak kena hukum. Silakan. Jadi Linux di situ. Hebatnya Linux di situ. Tapi ya begitu, penggunaannya agak ribet. Kita banyak bermain-main di perintah teks, ya tidak sama dengan Windows. Windows tinggal klik next selesai. Nah, kalau di Linux tidak seperti itu. Tapi hebatnya kalau kita di Windows masih bisa terkena virus, ransomware dan lain sebagainya. Kalau di Linux bebas dari virus ya. Saya belum pernah mendengar sistem operasi Linux terdampak atau terkena virus, belum pernah dengar. Ya, begitu juga Mac kayaknya nggak ada virusnya juga ya, karena based on-nya Linux, Unix bukan Linux. Linux Mac ini basicnya Unix, Android juga. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ini masih banyak lagi ya perbandingan. Tetapi yang saya tulis beberapa hal ini saja yang menurut saya cukup mewakili ya dari beberapa perbandingan itu. Masih banyak lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kesimpulannya, nah ini ada dua kesimpulan. Jadi file system ini adalah sebuah metode ya, dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengontrol bagaimana data disimpan dan diambil kembali. Ya. Nah, dan file system sendiri juga bertanggung jawab untuk mengatur file dan direktori dan melacak area media mana yang memiliki file dan mana yang tidak digunakan. Intinya itu. Jadi kita harus tahu dulu file system itu seperti apa. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Hari ini tidak ada tugas dulu, ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.